Baik, selamat siang Om Swastiastu. Saya ucapkan kepada teman-teman semua yang ada di mata kuliah Internet of Things dan Bapak dosen pengajar di mata kuliah Internet of Things. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu di masa pandemi saat ini. Jadi di sini kami dari kelompok A6 akan membuat tutorial tentang perancangan perangkat sensor dan aktuator. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok A6. Nah, baik, dari saya sendiri Nilo Ayu Anggasari dengan NIM 19055411021. Kemudian ada Kadek Fajar Edri Putra Dewantara dengan NIM 19055411018. Dan kemudian ada IGD Ngurah Pariaga dengan NIM 19055411019. Dan yang terakhir ada Komang Cakrawenda Yoga Laksana dengan NIM 19055541022. Nah, sebelum kita mulai merancang perangkat sensor dan aktuator, kita memerlukan beberapa alat, yaitu yang pertama ada flame sensor modul, yang kedua ada node MCU dengan tipe ESP8266, yang ketiga ada servo analog, yang keempat ada breadboard, yang kelima ada kabel jumper, yang keenam ada kabel USB micro B, dan yang terakhir, kita juga memerlukan laptop dengan software Arduino IDE. Baik, sebelum kita melakukan percobaan dari sistem IoT yang kami buat, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai motor servo dan flame sensor. Di mana motor servo itu merupakan perangkat atau aktuator yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup sehingga dapat diset atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor itu. Kemudian untuk flame sensor sendiri itu merupakan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi adanya keberadaan api. Baik, setelah penjelasan dari flame sensor dan servo yang dijelaskan oleh teman saya Cakrawenda, saya Kadek Fajar Edi Putra Dewantara dengan NIM 19055411018 akan menjelaskan dari coding yang akan digunakan pada perangkat aktuator dan sensor IoT dari kelompok A6. Jadi, langsung saja kita ke program software Arduino IDE. Berikut adalah tampilan display dari Arduino IDE versi 1.8.10. Jadi langsung saya jelaskan codingan yang akan digunakan pada perangkat IoT kelompok kami. Jadi yang pertama itu ada include servo.h. Penulisannya seperti itu, yang menandakan bahwa kita akan menginclude atau memasukkan library dari servo sendiri khususnya untuk node MCU ESP8266. Kemudian yang kedua ada servo yang artinya kita mendeklarasikan menggunakan pin servo. Kemudian ada define sensor pin 14 yang artinya bahwa kita mendeklarasikan sensor pin berada di pin 14 dari node MCU. Kemudian ada integer sensor val atau integer sensor value di mana kita menyatakan sensor value pada integer. Kemudian ada void setup, mana void setup merupakan program pertama yang kita deklarasikan. Yang pertama itu adalah servo attach 2, di mana servo attach sendiri mengindikasikan bahwa kita mendeklarasikan pin servo berada pada pin 2 node MCU atau lebih tepatnya pada D4, pin D4. Kemudian ada pin mode sensor pin input, di mana pin mode dideklarasikan sebagai sensor pin dan akan terbaca sebagai input atau dinyatakan sebagai input. Jadi sensor pin itu akan dinyatakan sebagai input. Pin 14 dari node MCU akan dinyatakan sebagai input dari pin servo. Kemudian ada servo write 0, di mana servo akan menulis nilai 0 dan atau dapat didefinisikan sebagai kondisi servo saat dalam keadaan diam. Kemudian ada void loop, yaitu program yang berulang-ulang. Yang pertama ada sensor val sama dengan digital read sensor pin, yang artinya bahwa sensor value merupakan pembacaan digital dari pin sensor pin dari servo, di mana sensor pin
sendiri terdapat pada pin 14 pada MCU. Jadi dia akan membaca pin 14 secara digital menjadikan sensor value. Dan ada if, yaitu jika sensor value bernilai high, maka servo write 90, else servo write 0. Apa maksudnya? If itu adalah jika sensor value atau nilai sensor menyatakan nilai high, di mana dalam percobaan nanti apabila sensor api mendeteksi bahwa ada api, maka servo akan bergerak dan menyatakan nilai 90 derajat, atau servo akan bergerak secara horizontal. Dan kemudian else itu adalah servo write-nya 0. Jadi dalam artian bahwa jikalau servo tidak bergerak, maka dia akan menyatakan nilai 0. Maka servo akan kembali seperti ke posisi semula. Kemudian codingan akan ditutup. Jadi pada dasarnya codingan ini digunakan untuk menggunakan sensor api, di mana sensor api nanti akan mendeteksi api yang menyala, maka servo akan kurang lebih begitu. Dan selanjutnya kita akan berlanjut ke video percobaan. Ini merupakan program yang sudah terupload. Kemudian ini adalah pengujiannya, di mana ketika api hidup maka servo akan bergerak 90 derajat dan api mati akan kembali ke 0 derajat. Implementasi percobaan kami dalam kehidupan sehari-hari yaitu bertujuan sebagai alarm pendeteksi api yang dapat digunakan oleh pemadam kebakaran atau dapat digunakan di perumahan. Peristiwa kebakaran bisa terjadi dimanapun dan kapan saja. Tingkat kerugian yang dihasilkan oleh bencana kebakaran tentu sangat besar. Dengan adanya alarm pendeteksi api ini, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi adanya kebakaran, sehingga pencegahan dapat dilakukan untuk menghindari meluasnya kebakaran dan kerugian materi. Sekian percobaan yang kami lakukan dengan perancangan perangkat sensor dan aktuator. Apabila ada salah kata dan kekurangan materi dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Hidup elektro!